Uhe Pan Siji. 50 tahun salah paham. Dikisahkan di sebuah hotel berbintang, ramai tamu berdatangan di pesta ulang tahun perkawinan yang ke-50. Di kemeriahan pesta, saat makanan mulai dihidangkan, sang suami melayani dengan mesra. Cepat-cepat mengambilkan kepala dan ekor ikan disajikan di atas piring dan diberikan kepada istrinya dengan pandangan dan senyuman sayang. Para tamu ikut tersenyum bahagia menyaksikan kemesraan pasangan tua itu. Tetapi tidak disangka, si istri yang telah menjadi nenek-nenek itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Semua yang hadir di situ terdiam dan menunggu apa gerangan yang sedang terjadi. Setelah reda menangis, si istri pun menjelaskan, 50 tahun kita menikah. Sesulit dan separah apapun kondisi pernikahan kita, aku tidak pernah mengeluh. Sungguh tidak disangka, di hari istimewa ini, kamu tetap masih memberiku makanan kepala dan ekor ikan yang paling tidak aku sukai dan telah kumakan selama 50 tahun ini. Bapak tua terpana sesaat. Dengan mata berkaca-kaca, dia berkata, "Istriku, 50 tahun yang lalu, saat aku miskin dan tidak punya apa-apa, kamu bersedia menjadi istriku. Aku sungguh bahagia dan sangat mencintaimu. Saat itu, aku bersumpah kepada diriku sendiri, seumur hidup akan berupaya bekerja, mencari uang untuk membahagiakanmu, membalas cinta kasih dan pengorbananmu." Sambil mengusap mata tuanya, dia melanjutkan, "Jujur dan demi Tuhan, pada hidangan seekor ikan, yang paling aku sukai adalah bagian kepala dan ekornya. Dan sejak kita menikah, aku tidak pernah menyantapnya lagi, karena komitmenku adalah memberikan yang paling berharga untukmu." Ternyata kita berdua, walaupun telah hidup bersama selama ini, selalu saling mencintai, tetapi tidak cukup saling memahami. Maafkan aku, bila sekali lagi tidak tahu bagaimana cara membuatmu bahagia. Mereka pun berpelukan dalam keharuan. Tamu-tamu pun tersentuh demi melihat dan mendengar percakapan kedua pasangan tua itu. Mereka saling mencintai, berusaha berkorban untuk saling membahagiakan, tetapi tidak tahu bagaimana caranya karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pendengar yang berbahagia, hidup serumah, saling mencintai, dan berapapun lamanya. Tetapi bila tidak adanya keterbukaan satu dengan lainnya, mungkin karena khawatir menyinggung atau menyakiti jika mengungkapkan perbedaan atau ketidakpuasan. Dan bila perbedaan yang ada tetap disimpan sebagai ganjalan di hati yang makin lama semakin menumpuk, mungkin suatu hari tidak tertahankan dan akhirnya meledak. Tentu luka yang ditimbulkan akan lebih menyakitkan. Keterbukaan adalah suatu kebutuhan yang mendasar bagi kita. Selama keterbukaan bisa kita komunikasikan secara baik, apalagi dilandasi dengan pengertian, kepercayaan, dan ketulusan, pasti banyak ketidakpuasan dan masalah yang dapat mencair dan diatasi dengan lebih dini. Dengan kemampuan mengkomunikasikan secara smart, pasti membuat cinta semakin kokoh dan bertahan lebih lama.